Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nurbaiti dari kelas MC 512. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang bisnis menggunakan PAS mengenai Roti-O. Lalu yang pertama masuk ke pendahuluan, yaitu pembahasan mengenai bisnis menggunakan PAS atau biasa disingkat dengan BMC. Lalu apa itu BMC? Pentingnya BMC dan elemen BMC. Lalu yang terakhir ada Roti-O BMC. Selanjutnya rumusan masalah. Strategi BMC atau bisnis menggunakan PAS adalah alat visual satu halaman yang merangkum 9 elemen utama bisnis untuk membantu pebisnis memahami, merancang, dan mengevaluasi bagaimana bisnis menciptakan nilai, menyampaikan nilai, serta menghasilkan keuntungan dan mengelola biaya secara sederhana dan menyeluruh. Ke pembahasan pentingnya bisnis menggunakan PAS ada 4. Yang pertama, memberikan gambaran bisnis secara menyeluruh. BMC atau bisnis menggunakan PAS menampilkan seluruh aspek bisnis dalam satu halaman, sehingga kita bisa melihat hubungan antara pelanggan, produk, biaya, dan pendapatan. Lalu komunikasi efektif, memudahkan penjelasan ide bisnis kepada tim, investor, dan mitra, menyelaraskan visi bersama. Selanjutnya, menggambarkan model bisnis perusahaan secara keseluruhan. BMC memberikan pandangan yang holistik tentang semua aspek penting dari sebuah bisnis dalam satu gambar. Yang terakhir, optimalisasi dan efisiensi. Menganalisis aktivitas sumber daya dan biaya untuk mengalokasikan dana lebih efisien dan menekan biaya yang tidak perlu. Metode penelitian. Ada 9 elemen bisnis menggunakan PAS seperti contoh yang digambar. Yang pertama ada key partners, key activities, key research, lalu value proposition, customer relationship, channels, customer segments, lalu cost structure, dan yang terakhir revenue streams. Yang pertama mengenai key partners, yaitu ada individu, perusahaan, atau organisasi eksternal yang menjalin kerjasama strategis dengan pembisnis untuk mendukung operasional, menciptakan nilai, atau mencapai tujuan tertentu seperti efisiensi, pengurangan risiko, dan akses sumber daya atau pasar baru. Lalu ada key activities, yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan operasional suatu perusahaan. Hasil dari operasional tersebut bisa berupa barang atau produk ataupun jasa. Key activities ini memiliki fokus pada kegiatan bisnis apa saja yang dilakukan. Nah, lalu ke customer relationship, yaitu peningkatan retensi pelanggan dengan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mencegah mereka beralih ke pesaing. Nah, ada value proposition, yaitu komitmen nilai yang diberikan sebuah perusahaan kepada konsumennya. Janji ini menjelaskan alasan mengapa konsumen harus memilih produk atau layanan tersebut dibanding kompetitor. Lalu key research, yaitu key research merupakan aset, kemampuan, dan sumber daya utama yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya ada channels, yaitu saluran mengidentifikasi bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan menjangkau, menjual, dan memberikan nilai kepada segmen pelanggannya. Selanjutnya customer segment, yaitu proses pengelompokan konsumen menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan karakteristik agar bisnis bisa memahami mereka lebih baik dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, tepat sasaran, serta personal, meningkatkan relevansi produk. Lalu ada cost, yaitu total pengeluaran atau pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang atau jasa ataupun aset yang memiliki nilai ekonomis baik untuk tujuan produksi maupun operasional bisnis dengan tujuan mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan. Nah, yang terakhir ada revenue stream, yaitu aliran pendapatan dari bagaimana sumber yang terkumpul
dalam kas pemasukan perusahaan. Masuk ke Milestone Roti O. Roti O adalah perusahaan makanan dan minuman yang berfokus pada roti dan pastry. Dengan beragam pilihan roti dan minuman, perusahaan ini, PT Sebastian Citra Indonesia, didirikan pada 23 Mei 2012 dan memiliki banyak cabang di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Roti O dikenal dengan roti lembut, kopi dengan isian mentega, serta produk pastry dan minuman yang inovatif. Lalu roadmap. Cabang pertama Roti O dibuka pada 23 Mei 2012 di Stasiun Kota, Jakarta Barat. Roti O kemudian terus membuka gerai baru di lokasi-lokasi strategis seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan stasiun. Adapun visi dan misi dari perusahaan Roti O ini, untuk visinya yaitu menghadirkan roti dengan cita rasa khas ke seluruh pelosok dunia dan berbagi kenangan manis di setiap gigitannya. Rasa asli dan otentik dengan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk kepuasan pelanggan yang maksimal. Optimal dalam pelayanan yang hangat dan ramah kepada seluruh pelanggan Roti O. Untuk misinya yaitu terus menjunjung tinggi kelestarian lingkungan di bumi ini dengan menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Ikut meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik, aman, dan senantiasa berkembang. Observasi berkelanjutan dan beradaptasi sesuai kebutuhan pasar untuk memastikan daya saing produk. 9 elemen bisnis menggunakan pas yang berkaitan dengan perusahaan Roti O. Yang pertama ada key partners, yaitu stasiun kereta api, PT Sebastian Citra Indonesia, Gojek, pusat perbelanjaan, dan bandara. Lalu key activities, yaitu membuat adonan roti, mendekorasi roti, menjual produk, promosi produk, membuat kopi, dan memanggang roti. Lalu value proposition, yaitu menghadirkan roti khas rasa kopi atau kopi ban, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan sebagai wadah bagi pelajar atau magang. Lalu customer relationship, yaitu diskon application online food, promo mingguan, promo bulanan, promo harian, ataupun promo buy one get two. Lalu customer segments, yaitu ada keluarga atau saudara, masyarakat umum, masyarakat kelas menengah ke bawah dari berbagai kalangan umur. Lalu ada key users, yaitu karyawan Roti O, kasir, baker, kurir online food, application Roti O atau coupon, peralatan membuat roti, mesin open roti, mesin adonan, bahan baku membuat roti, dan memanggang roti. Lalu ada channels, yaitu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, website, dan Google Maps. Lalu ada online food delivery, ada metode word of mouth, yaitu dari keluarga, teman, pelanggan setia, dan karyawan. Ada revenue stream, yaitu penjualan roti dan pastry, penjualan minuman, pemesanan khusus acara, platform online, atau pesanan antar. Lalu yang terakhir ada cost struktur, yaitu biaya tenaga kerja atau gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya lokal atau sewa tempat, biaya overhead pabrik, ada biaya pemasaran dan penjualan, dan biaya administrasi dan umum. Ini ada beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan 9 elemen bisnis melalui kanvas tersebut. Nah, kesimpulannya, bisnis melalui kanvas atau BMC adalah alat visual strategis yang menyederhanakan model bisnis menjadi 9 blok bangunan kunci, memungkinkan perusahaan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan seluruh strategi bisnisnya secara komprehensif dalam satu halaman, mulai dari siapa pelanggannya atau customer segments, hingga bagaimana menghasilkan uang, revenue stream, dan sumber daya yang dibutuhkan atau key research, menjadikannya sangat efektif untuk analisis inovasi dan kolaborasi tim dalam membangun keunggulan kompetitif. Nah, itu semua tadi adalah pembahasan bisnis melalui kanvas mengenai perusahaan Roti O.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.